Hitung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang berjudul Meningkatkan Konektivitas Nasional, Peran Komunikasi Data pada Satelit Palapa dalam Era Digital. Sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tamam Ramasanda dengan NIM 1102200624. Saya Saya Muhammad Ansar Basir Nufrian Nursal. Nadillah dari NIM 1102204420. Saya Ansar Basir Nursal dengan NIM 1102202348. Nah, di sini tuh table of content-nya itu yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua itu ada komunikasi data, yang ketiga ada satelit komunikasi, yang keempat satelit palapa, dan yang kelima kesimpulan. Lalu di sini ada pendahuluan, satelit palapa memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas di Indonesia. Negara kepulauan dengan wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel. Sejak diluncurkan pada 1976, Palapa telah membantu memperluas akses komunikasi dan internet di seluruh Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan mendukung pembangunan ekonomi digital. Laporan ini membahas peran satelit Palapa dalam konteks komunikasi data, sistem komunikasi satelit, serta keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan konektivitas nasional di era digital. Oke, lanjut ke komunikasi data. Yang pertama itu topiknya ada definisinya. Definisinya itu ialah komunikasi data merujuk pada proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam bentuk digital antar perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Kemudian melalui media transmisi yang dapat berupa kabel, gelombang radio, ataupun gelombang elektromagnetik magnetik lainnya. Nah, data yang dikirimkan dapat berupa berbagai format seperti teks, suara, gambar, atau video yang kemudian dikodekan menjadi format digital sebelum ditransmisikan melalui jaringan. Nah, di dalam komunikasi data, informasi akan diubah menjadi sinyal digital yang dapat mudah ditransmisikan dan diproses dan diterima oleh perangkat penerima, salah satu aspek penting dari komunikasi data. Kemudian lanjut ke komponen pentingnya, yang dimana komponen pentingnya itu ada empat: pengkodean dan pengiriman data. Nah, pengkodean dan pengiriman data ini, data dikodekan dalam bentuk format digital sebelum dikirimkan melalui jaringan. Teknik pengkodean yang tepat sangat penting untuk memastikan integritas dan data tetap terjaga. Kemudian yang kedua itu ada protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi ini adalah aturan yang digunakan untuk mengatur format data yang dikirimkan dan memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Salah satu protokolnya itu yang kita bisa lihat itu ada TCP dan IP. Kemudian lanjut ke poin ketiga, itu ada media transmisi. Nah, media transmisi ini ialah suatu sarana fisik yang digunakan mentransmisikan data. Nah, media yang biasa itu berupa kabel seperti fiber optik dan juga gelombang radio atau komunikasi berbasis satelit. Komponen pentingnya yang keempat itu ada keamanan data. Nah, dalam komunikasi data, keamanan data ini menjadi isu yang sangat penting karena penggunaan enkripsi dan sistem keamanan lainnya itu memastikan data yang dikirim tetap terlindungi dari ancaman. Kemudian poin yang keempat itu ada peran komunikasi data dalam era digital. Nah, komunikasi data ini mendukung hampir seluruh aspek kehidupan modern, dari bisnis, pemerintahan, hingga kehidupan pribadi. Di era digital, komunikasi data ini menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi digital yang memungkinkan transaksi online, komunikasi jarak jauh,
berkolaborasi global, dan berbagai informasi secara real time. Lanjut. Satelit komunikasi. Eh, di sini ada tiga komponen, komponen utama yang bekerja bersama untuk memungkinkan pengiriman sinyal dan data dari lokasi yang jauh. Yang pertama itu ada satelit, stasiun bumi, dan link satelit. Nah, satelit sendiri itu sebagai penghubung utama. Nah, satelit berfungsi untuk menerima sinyal dari bumi dan memproses sinyal tersebut. Kemudian memancarkan kembali ke bumi. Itu uplink dan downlink. Setelah satelit ini terdiri dari beberapa bagian penting, termaksud seperti transport, transponder, dan antena. Kemudian itu stasiun bumi. Stasiun bumi ini adalah fasilitas yang terletak di permukaan bumi yang bertugas untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Kemudian ada link satelit. Nah, link satelit ini menghubungkan satelit dari stasiun bumi, dan juga link ini dapat berupa uplink dan juga downlink. Lanjut. Nah, adapun bagian penting dalam komunikasi satelit terbagi menjadi dua. Kita bisa lihat seperti gambar di sebelah ini, itu ada eh, segmen angkasa atau space segment dan juga ground segment. Nah, untuk space segment ini itu mencakup semua elemen yang berada di luar atmosfer bumi, khususnya satelit dan perangkat yang berada di orbit. Kemudian segmen bumi ini atau ground segment ini itu mencakup semua elemen di permukaan bumi, digunakan untuk komunikasi dengan satelit pengolahan operasionalnya. Seperti itu, yang pertama SBTX itu ialah eh, stasiun bumi transmitter, kemudian itu ada master station dan stasiun bumi RX atau receiver. Nah, untuk stasiun bumi transmitter ini itu bertugas mengirimkan sinyal ke satelit atau kita bisa sebut uplink. Dan master station ini ya berfungsi untuk pengolahan dan pengendalian seluruh jaringan komunikasi satelit. Nah, itu dia mengelola pengaturan frekuensi, alokasi bandwidth, dan sistem TT-NC. Kemudian itu ada SB receiver yang mana itu bertugas menerima sinyal dari satelit yang bisa kita sebut dengan downlink. Oke, lanjut. Nah, terdapat juga tiga jenis orbit satelit utama yang digunakan mendukung jaringan komunikasi di dunia. Yang pertama itu salah satelit geostasioner atau kita bisa singkat dengan GEO. Nah, GEO ini berada pada ketinggian sekitar 35.786 km. Ini GEO ialah satelit yang paling tinggi. Kemudian ada satelit medium Earth orbit atau MEO. Nah, ketinggiannya ini dia itu di mid range yang ketinggiannya itu antara 2.000 hingga 35.000. Kemudian ada yang terakhir itu satelit low Earth low Earth orbit atau LEO. Nah, ketinggian ini yang paling rendah, sekitar ketinggian di antara 160 km hingga 2.000 km. Nah, satelit juga dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis. Nah, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, contohnya itu ada satelit astronomi. Satelit astronomi ini digunakan mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lain yang paling jauh. Kemudian satelit komunikasi, ialah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kemudian itu ada satelit navigasi, di mana satelit navigasi ini menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan. Nah, kemudian ada juga satelit tenaga surya. Satelit tenaga surya ini eh, dia digunakan untuk apa ya?
menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyerotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Yang terakhir itu ada satelit mata-mata. Satelit mata-mata ini seperti satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer dan pun mata-mata. Lanjut, keunggulan dan tantangan penggunaan satelit. Nah, yang pertama itu keunggulannya, jangkauannya luas karena eh, satelit komunikasi itu mampu menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel, seperti daerah terpencil dan pulau-pulau yang kecil lainnya. Kemudian itu ada redundansi. Nah, satelit ini menyediakan jalur komunikasi alternatif yang penting untuk memastikan kontinuitas layanannya dan kemudahan penyebaran. Nah, selanjutnya itu ada tantangan. Yang pertama itu ada latensi, yang dimana itu satelit geo memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem komunikasi berbasis kabel atau sistem satelit LEO. Kemudian biaya. Biaya ini pembangunannya dan peluncuran satelit ini memerlukan biaya yang sangat tinggi dan besar. Kemudian yang terakhir itu ada gangguan cuaca. Sinyal satelit dapat terganggu oleh kondisi pada cuaca buruk seperti hujan lebat dan badai. Oke, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada satelit Palapa. Jadi satelit Palapa ini adalah satelit komunikasi pertama yang dimiliki langsung oleh Indonesia dan diluncurkan pada tanggal 9 Juli tahun 1976 dan peluncuran satelit ini membawa perubahan besar dalam dunia telekomunikasi di Indonesia, menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Sebelum adanya satelit ini, komunikasi antar wilayah Indonesia, terutama terletak di pulau-pulau terpencil, sangat terbatas. Satelit Palapa memungkinkan komunikasi suara, data, dan penyiaran televisi yang lebih mudah dan efisien di seluruh Indonesia. Kemudian ada beberapa generasi dalam satelit Palapa, yang mana peluncuran untuk memenuhi perkembangan kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks. Yang pertama tadi ada Palapa A di tahun 1976. Ini menghubungkan berbagai wilayah Indonesia dan menyediakan layanan telekomunikasi antar pulau. Kemudian yang kedua pada tahun 1987, Palapa B menyediakan kapasitas yang lebih besar dan memperluas cakupan layanan. Kemudian ada pada tahun 2000 ada Palapa C, yaitu menawarkan kualitas dan kapasitas yang lebih baik untuk mendukung perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir pada tahun 2018, Palapa D merupakan generasi terbaru yang meningkatkan kapasitas internet dan layanan komunikasi digital lainnya di Indonesia. Kemudian ada tiga keunggulan dari satelit Palapa. Yang pertama itu ada penyebaran layanan telekomunikasi. Penyebaran layanan telekomunikasi ini, si satelit Palapa ini telah menghubungkan daerah-daerah terpencil yang pulau-pulau kecil yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan kabel. Jadi dia menyediakan akses komunikasi yang merata. Kemudian keunggulan yang kedua itu ada layanan penyiaran, yang mana satelit Palapa ini menjadi pionir dalam menyebarkan layanan penyiaran televisi dan radio di Indonesia. Dia memberikan akses informasi kepada masyarakat di berbagai wilayah. Kemudian yang terakhir ya, keunggulannya infrastruktur digital. Dengan kemampuan menyediakan konektivitas internet, satelit Palapa juga berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian ada tantangannya. Yang pertama itu ada kapasitas dan kecepatan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan bandwidth tinggi, satelit Palapa harus menghadapi tantangan dalam menyediakan kapasitas dan kecepatan yang lebih tinggi untuk mendukung layanan internet dan komunikasi digital.
Yang kedua, biaya operasional, yang mana pengoperasian satelit Palapa dan pemeliharaannya ini memerlukan biaya yang cukup besar, yang harus yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan satelit berikutnya. Kemudian yang terakhir ada persaingan teknologi, yaitu munculnya teknologi satelit generasi baru seperti satelit Low Earth Orbit atau LEO yang sudah dijelaskan tadi, ini menambah tantangan bagi satelit geostasioner seperti Palapa yang memiliki latensi lebih tinggi. Baik, kesimpulan dari eh, penjelasan kami tadi, yaitu satelit komunikasi ini khususnya satelit Palapa telah berperan sangat penting dalam meningkatkan konektivitas nasional Indonesia, memberikan akses telekomunikasi yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Teknologi satelit terus berkembang, dan satelit seperti Palapa telah membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut di sektor komunikasi digital. Meskipun ada tantangan, terutama dalam hal kapasitas dan biaya, satelit Palapa tetap menjadi tulang punggung penting bagi penyediaan layanan telekomunikasi dan internet di Indonesia, serta kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.